ini kan tanggal 1 Juni 2024 dibukalah kantor hukum saya yang saya dengan beliau Abang Warakarta yang juga merupakan guru saya ya, yang pengalaman. Yang kedua adalah di sini juga akan dibuka kantor perkumpulan olahraga Gaple Indonesia. Ada Pordi, perkumpulan olahraga domino, maka saya bentuk sebagai ketua umumnya perkumpulan olahraga Gaple Indonesia. Jadi di sini nanti akan berkantor dua, yang di lantai bawah ini adalah kantor saya dengan Bang Warakarta kantor hukum, dan di lantai 3 nanti akan ada sekretariat Pordi perkumpulan olahraga Gaple. Itulah akhirnya di tahun 1989 itu sudah jadi pengacara sebenarnya, pengacara di militer. Itu tahun 2007 saya beralih menjadi jaksanya tentara yang disebut dengan auditor. Nah, ada sejarahnya kenapa saya memilih abang saya ini sebagai tandem, sebagai partner. Ketika saya menjadi kepala auditor militer tinggi 2 Jakarta, kalau di sipil itu namanya kajatinya. Nah, beliau pernah ke kantor saya berdiskusi. Nah, beliau juga saya pantau sering menjadi narasumber. Maka itulah pertimbangan saya kenapa saya harus memilih orang yang jauh lebih pengalaman, lebih pintar daripada saya, karena saya baru belajar lagi kan. Gitu. Jadi dasarnya kenapa sampai saya pilih abangku ini, karena beliau itu sangat pengalaman, beliau juga akademisi, juga bisa karena mampu lah untuk membimbing saya. Jadi dasarnya kenapa sampai pikir ini satu terobosan ya, saya bisa bermitra ya, bisa berpartner dengan mantan militer ya, lagi dengan pangkat Brigjen Purnawirawan yang penuh pengalaman, dan kerjanya pun nggak main-main karena mil ya, mil sesuai itu beliau juga jadi salah satu direktur di Kejaksaan Agung, sehingga banyak hal-hal yang memang saya bicarakan dengan Pak Edi Imran ya, untuk kedepannya kalau kita mendirikan kantor itu seperti apa, mau kemana dan untuk apa. Nah, sekarang kan kita banyak kan, kita tahu semua kantor lawyer di mana-mana kan banyak, tapi yang berkualitas itu kan bisa dihitung dengan jari kan. Nah, kita tidak akan menjadi pengacara yang memang, atau tidak akan menjadi pengacara yang memang tidak mempunyai kredibilitas yang tinggi ya. Kita tetap punya harga diri dan kita tetap tegak lurus atas bagaimana hukum ini memang berjalan sesuai dengan aturan ya. Kan kita banyak sekarang kita dengar juga oknum pada jual beli pasal kan, mau di penyidikan, mau di oknum kejaksaan maupun di pengadilan. Nah, inilah yang saya tandem dengan Pak Edi Imran, karena beliau mantan Okmil dan Kejagung, ya itulah yang kita mau coba bisa memang melakukan terobosan dengan rule of the game. Para penegak hukum saya pernah akademisi, dosen akapri juga, dosen SUPA, dan juga sekaligus sebagai praktisi hukum. Saya mengamati dinamika hukum yang ada di Indonesia, bukan hanya di hukum militer tapi juga di hukum sipil. Nah, kenapa saya tertarik untuk buka kantor hukum bersama beliau? Karena saya melihat ini yang bisa dikatakan carut marut penegakan hukum. Ya, kita akan mencoba untuk betul-betul menegakkan hukum seperti apa yang beliau tadi, sesuai dengan koridor, sesuai dengan aturan-aturan hukum yang ada. Ya, kita harus menegakkan. Selain itu begini, selain saya sebagai pengacara, saya juga adalah pembina dari Gerakan Nasional Pengawasan Tindak Pidana Korupsi. Jadi kita juga menerima aduan-aduan masyarakat, dan kalau cukup bukti, pasti kita tidak lanjuti. Jadi selain nanti sebagai pengacara dengan beliau, saya juga ada tugas lain, yaitu sebagai Gerakan Nasional Pengawasan se-Indonesia itu. Jadi misalnya ada laporan kepada kita, ada indikasi keterlibatan siapapun yang terlibat dalam korupsi, maka kami akan bertindak begitu. Jadi nanti ada 2 tugas saya. Jadi kalau ditanyakan tadi bagaimana kondisi hukum di Indonesia, bisa dikatakan parah, sangat parah. Ya, makanya ya, mungkin udah turun dari titik nadir. Titik nadir itu. Jadi itulah yang coba saya dengan beliau nanti.
mudah-mudahan lah kita menegakkan hukum di Indonesia ini. Ini kan rakyat sudah hampir tidak percaya lagi dengan hukum kita kan, padahal kita negara hukum. Tapi hukum itu hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Kan kita lihat sekarang mulai kita lihat dibongkar semua para penjahat-penjahat negara ini kan. Nah, itu di situ kan kita lihat kasusnya Vina, kenapa tidak jalan ya? Kan kita lihat anaknya siapa, oknum siapa segala macam. Nah, jadi yang 8 orang yang dikorbankan itu, nah itu memang bukan siapa-siapa. Sekarang mereka sudah berteriak kan. Nah, kemarin juga si Peggy ditangkap Ciduk, ternyata dia hanya seorang anak petani dan alat-alat bukti yang ditampilkan juga kan nggak jelas ya. Nah, jadi Pak Kapolri, Pak Presiden sudah bicara diselesaikan secara baik. Siapa yang memang pelaku harus dibunuh. Jangan kita lihat dari awal persidangannya pun udah nggak fair kan. Sidangnya sidang tertutup. Padahal di situ ada pembunuhan. Kalau pemerkosaan memang boleh tertutup, tapi pembunuhan itu kok bisa itu sidang menjadi sidang tertutup. Dari situ pun sudah kelihatan kejanggalan-kejanggalan. Itulah kita kerjasama dengan media ya. Tidak hanya kasus-kasus Vina, nanti kita akan kerjasama terus dengan media untuk tetap mengungkap semua kasus-kasus yang memang tidak terungkap. Ini kan kemarin karena difilmkan kasus Vina, makanya terungkap semua kan. Artinya peran media cukup dominan sekali. Nah itu makanya saya juga kemarin juga sama media, sama awak media bicara juga mengenai undang-undang pers dengan bodi kebiri kan. Ya betul. Nah itu juga kita juga memberikan masukan kepada beberapa LSM dari media ya, baik PWI maupun AJI atau apa segala macam, supaya memang benar-benar itu kita tolong.